semua, jumpa lagi di channel ini. Thank you yang udah klik video ini. Di episode kedua ini aku mau cerita soal Baker Mansion. Iya, mansion yang katanya sih banyak arwah gentayangan di situ, banyak penampakan-penampakan yang muncul di situ. Penampakan-penampakan seperti apa? Mari kita cerita dulu ya dari awal mula gedung ini. Oke, kita cerita. Baker Mansion dibangun di Altoona, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang dibangun di tahun 1844 sampai 1848. Bergaya arsitektur ala Yunani dan memiliki luas bangunan sebesar 0,81 hektar atau setara dengan 810.000 meter persegi. Gila, lu bayangin kalau lu ngepel ruangan segede itu sampai bangkotan, coy. Walaupun Elias membeli rumah ini pada tahun 1836, tapi baru tahun 1844 Elias menggunakan arsitek dari Baltimore, Robert Carillon, untuk mendesainkan dia rumah. Dan mansion ini sebenarnya baru-baru jadi itu tahun 1849 yang menghabiskan biaya sebesar $15.000. Dan Elias sendiri tinggal di sini sampai 1864 sampai dia meninggal. Dan istrinya sendiri, Hetty, menjanda sampai ia meninggal di tahun 1900. David sendiri meninggal di tahun 1852, kemudian Sylvester meninggal di tahun 1907, dan Anna meninggal di tahun 1914. Ini adalah rumah dari seorang ahli besi yang bernama Elias Baker. Di tahun 1836, akhirnya Elias Baker pindah ke mansion ini bersama dengan istrinya dan kedua putranya David dan Sylvester. Dan di tahun yang sama, akhirnya mereka melahirkan seorang putri yang bernama Anna. Dan di tahun 1839 mereka melahirkan lagi anak keempat atau putri keduanya yang bernama Margaret. Namun Margaret harus meninggal di usia 2 tahun akibat penyakit difteri. Ini kan punya 4 anak ya. David ini kemudian akhirnya meninggal setelah punya anak, menikah dan punya anak. Anaknya sekitar umur 2 mingguan, Davidnya terbunuh. Kemudian anak kedua Sylvester dan anak ketiganya Anna itu tetap single sampai seumur hidup mereka. Dan anak keempat yang tadi udah meninggal duluan ya akibat penyakit difteri. Nah, di sesi ini aku mau cerita soal si Anna Parker. Kenapa? Nih, kita cerita ya. Ini buat lo pada yang misalnya cintanya nggak direstuin sama orang tua nih. Coba denger cerita ini dulu ya. Kalau misalnya lo orang gak direstuin sama orang tua nih, sama pasangan lo, mungkin aja orang tua lo bisa ngeliat sesuatu yang kita gak bisa lihat. Misalnya, kayaknya ini orang gak bakal cocok deh sama anak gue karena bla 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 bla. Semua orang tua tuh pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi kalau misalnya kalau lo orang nih punya pasangan gak disetujuin sama orang tua, ya mungkin aja ntar lo orang bisa dapet yang baru lagi. Jangan sampai jadi perawan tua atau perjaka tua ya. Single seumur hidup tuh pasti nggak enak lah, nanti lo orang kesepian dan bla 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 deh, banyak hal-hal lainnya. Intinya life must go on. Kalau misalnya punya pasangan yang setujuin, cari aja, siapa tahu bisa punya pasangan yang lebih baik. Jangan seperti Anna Parker ini. Anna Parker ini single seumur hidupnya. Kenapa? Karena dia patah hati. Patah hatinya karena ya si Anna Baker ini seperti yang kita ketahui kan adalah keluarga yang tajir mampus ya. Apalagi lihat aja rumahnya udah kayak istana begitu, gede begitu. Udah bayangin deh lu deh, di zaman dulu lu punya rumah segede itu berarti lu tajir mampus coy. Nah si Anna ini jatuh cinta sama anak buah dari bapaknya. Bapaknya ini kan punya kayak ahli besi atau pabrik besi gitu deh ya. Nah Anna ini jatuh cinta sama salah satu karyawan dari bapaknya. Nah bapaknya ini murka dong ya, karena kok anak gue jatuh cinta sama kelas bawah gitu. Jadi bapaknya gak merestui hubungan anaknya. Padahal nih ya si Anna ini udah jatuh cinta banget, bucin banget gitu sama si cowok itu. Nah sampai si Anna ini bahkan udah ngedesain bikin gaun pengantinnya sendiri. Udah sampai berimajinasi sampai kawin gitu sama cowok impiannya ini. Tapi karena gak direstui, si Anna ini akhirnya murka sampai bilang ke bapaknya, gua gak mau nikah seumur hidup gue. Bayangin dong, ya bapaknya mungkin mikirnya, ntar juga lewat, ntar juga ketemu cowok baru, anak gue juga bisa nikah lagi gitu kan mikirnya kan. Tapi akhirnya si Anna membuktikan bener apa yang dia katakan itu. Dia akhirnya single seumur hidupnya sampai tahun 1914, sampai dia meninggal. Udah tua nih ya, meninggal loh, single seumur hidup, dia nggak mau. Ini gue lupa cerita nih ya,
Jadi kan gaunnya itu sebelum disimpan di lemari kaca itu, ada kerabat yang datang ngeliat gaun itu pengen diambil, dipakai. Tapi setelah dipakai itu, eh, kerabat itu kayak jadi kayak kesurupan atau sakit keras atau punya keinginan bunuh diri. Banyak teror-teror mencekam yang bagi siapapun yang pengen pakai atau ngambil gaun itu. Makanya gaun itu akhirnya disimpan di lemari kaca kayak dianggap sebagai poses gitu loh. Haunted wedding dress gitulah sebutannya ya. Beberapa saksi mata mengatakan pernah melihat gaun ini kayak menari-nari di dalam gitu, ke kiri dan ke kanan gitu. Terutama saat bulan purnama ya. Kayak lagi pengantin pengen nyoba depan kaca nyobain gaun, gimana sih lu muter-muter. Jadi emang terkenal angker si gaun ini ya. Beberapa staf bahkan menaruh CCTV di dekat gaun tersebut dan menemukan gaun tersebut memang bergerak sendiri. Jadi mereka menyimpulkan memang hantu Anala yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menariknya nih, bukan cuma roh Ana doang yang kelihatan. Menurut beberapa staf juga sering menemukan penampakan hantunya si Ibu Ana yang bernama Hetty yang lagi pakai gaun hitam berjalan pelan-pelan naikin tangga. Terus ada juga penampakan laki-laki berseragam awak kapal dekat ruang bawah tanah yang disebut sebagai David, kakaknya Ana yang tenggelam dalam insiden kecelakaan kapal. Terus ada juga pengunjung dan staf museum yang dilaporkan melihat penampakan hantu dari Elias, ayahnya Ana, di daerah ruang makan sedang makan. Kemudian ada sebuah kotak musik misterius yang berada di rumah itu yang juga sering berputar sendiri di jam-jam tertentu, terutama ketika tidak ada orang. Ada juga saksi mata yang mengatakan sofa ini pernah ada kayak bekas orang baring, terus pas dipegang tuh dingin. Menurut mereka itu arwah dari si Elias Baker. Lalu orang nih dikasih duit nih, uji nyali nih, di malam bulan purnama di kamarnya Ana sendirian, berani kagak lu? Coba lu komen di bawah ya. Terus kalau kalian ke Amerika pengen gak sih nyobain ke museum ini? Komen juga di bawah. Kalau gue sih pengen lihat aja tapi siang kali ya, kagak malam. Horor juga coy. Kalau orang berani komen juga. Terus kenapa pengen uji nyali di situ? Komen juga. Thank you yang udah klik video ini. Thank you juga udah nonton sampai habis. Terus kalau misalnya orang baik hati, please subscribe. Dan kalau lebih baik hati lagi, suka beramal, please klik like-nya dan please komen di bawah. Oh ya, kalau lebih baik lagi kalau orang sharing link ini, boleh dong bantuin subscribe ini, kan ngitung-ngitung nambah pahala ya. Thank you semuanya udah nonton sampai habis. Thank you so much. Annyeong. Jadi kenapa disebut haunted? Halo semua, jumpa lagi sama saya. Terima kasih udah klik video ini. Sekarang hari ini, di episode 2 ini, aku mau cerita tentang The Haunted Mansion. Hai semua, selamat datang di channel ini, Mama De Cherry. Mama De mau cerita misteri.